Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar IPS ya anak-anak. Ya, jadi sebelum kita belajar alangkah baiknya kalau kita berdoa. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian telah mempelajari tentang pasar. Ya, jadi saya kira kalau apa istilahnya yang namanya pasar pasti anak-anakku sekalian merasa tidak asing ya. Ini adalah tempat yang sering anak-anakku lihat, bahkan mungkin di antara kalian ada yang pernah masuk ke pasar, apakah itu misalnya melakukan transaksi, ataukah misalnya anak-anakku sekalian hanya sekedar jalan-jalan saja. Jadi itu kalau kita berbicara tentang pasar. Jadi ini berada pada materi sebelumnya ya, dan saya kira anak-anakku sekalian telah banyak mengetahui tentang pasar. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang terbentuknya harga pasar. Ya, terbentuknya harga pasar. Kemudian ini tidak apa istilahnya bahwa kalau terbentuknya harga pasar ini pasti sudah disinggung pada materi sebelumnya ya. Ya, jadi sebelum kita masuk materi kita dulu melihat tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian harga pasar dan proses terbentuknya harga pasar. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan penetapan harga. Ya, selanjutnya kita lihat di sini tentang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Ya, dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan metode penetapan harga. Oke, jadi sebelum kita masuk pada atau kita membahas tentang pengertian harga pasar, terlebih dahulu kita melihat dulu di sini tentang apa yang dimaksud dengan harga. Ya, jadi di sini ada dua yang bisa anak-anakku sekalian lihat tentang apa yang dimaksud dengan harga. Yang pertama, misalnya di sini harga adalah suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya. Ya, kemudian pengertian harga yang kedua di sini dikatakan bahwa nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, jadi berbicara tentang harga ini sesuatu yang saya kira anak-anakku sekalian ini ya, karena anak-anakku sekalian bahkan pernah atau bahkan setiap hari melakukan belanja. Ya. Kemudian ya kita lihat di sini tentang harga pasar. Ya, jadi tadi telah kita lihat tentang harga. Ya, jadi sekarang kita lihat lagi yang dimaksud dengan harga pasar. Ya, jadi harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Oke, jadi saya kira sangat jelas di sini bahwa pengertian harga pasar. Oke, jadi apakah dia misalnya harganya tinggi atau harganya mahal, ataukah misalnya harganya murah, itu adalah kesepakatannya.
Ya, terjadi kesepakatan antara produsen dan konsumen. Oke, kemudian terbentuknya harga pasar di sini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, jadi ada beberapa faktor, saya kira ini kita juga sudah pernah pelajari, di antaranya misalnya selera konsumen. Ya, jadi berbicara tentang selera konsumen, saya kira kita paham bahwa kalau misalnya seseorang ya taruhlah misalnya seseorang itu ingin memperoleh barang, ya ingin memperoleh barang, maka orang tersebut biasanya tidak memandang harganya, ya apakah misalnya harganya mahal ataukah misalnya harganya tinggi, itu pasti tetap tetap di apa istilahnya, tetap dibeli oleh orang yang memiliki selera tersebut. Ya, kemudian yang kedua kita lihat adalah faktor pendapatan, ya pendapatan atau penghasilan. Ya, jadi di sini kita perlu tahu bahwa perbedaannya, ya orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang apa istilahnya yang tinggi dengan memiliki penghasilan yang rendah, pasti mereka itu memiliki selera yang berbeda. Ya, taruhlah misalnya seseorang memiliki pendapatan misalnya dalam 1 bulan itu 5 juta. Kemudian seseorang yang memiliki pendapatan 1 juta, ya pasti berbeda ya mereka memiliki selera, kemudian mereka memiliki apa istilahnya, tergantung misalnya taruhlah misalnya seseorang tersebut memiliki menginginkan sebuah barang, pasti seseorang itu orang yang memiliki pendapatan rendah dengan orang yang memiliki pendapatan yang tinggi pasti berbeda. Iya. Itu saya kira anakku sekalian telah paham. Kemudian di sini kita lihat jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, ya berinteraksi saya kira kalian paham ya istilahnya berhubungan, maka terjadilah suatu kegiatan jual beli. Ya, kemudian pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan sebuah tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Nah, di sini saya memberikan contoh, mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah ke pasar untuk membeli misalnya seragam sekolah. Ya, jadi misalkan penjual tersebut memasang harga taruhlah misalnya 150.000 satu pasang, pasti anak-anakku sekalian di saat kalian ingin berbelanja pasti ada tawar-menawar dulu. Misalnya mulai dari harga anak-anakku sekalian meminta harga 100, ataukah misalnya harga yang jauh yang ada di bawahnya, itu kalau misalnya pembeli taruhlah misalnya pembeli tersebut harga yang diinginkan oleh kalian, maka itulah yang dinamakan dengan ada namanya proses tawar menawar ya. Ada proses tawar menawar antara pembeli dengan penjual. Oke. Kemudian ini adalah salah satu faktor yang selalu kita lihat di masyarakat, seperti ini karena pembeli selalu menginginkan harga yang murah. Ya, pembeli selalu menginginkan harga yang murah dengan harapan mendapatkan barang yang lebih banyak. Ya, sebaliknya penjual menginginkan harga yang tinggi. Ya, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, jadi ini adalah sebuah fakta yang bahkan kita sendiri sering alami. Dikala misalnya kita berbelanja, kita sering menginginkan harga yang murah. Ya, misalnya penjual memasang harga apa istilahnya agak mahal, ya kan pasti kita menawar ya. Kita pasti menawar dengan harapan
kita bisa membeli barang yang kita inginkan lagi. Ataukah misalnya kalau taruhlah misalnya kita menginginkan barang tersebut dengan jumlah yang banyak. Ya, sebaliknya di sini dikatakan bahwa penjual menginginkan harga tinggi. Ya, kenapa penjual menginginkan harga yang tinggi? Ya, ini di sini sudah jelas bahwa penjual tersebut menginginkan keuntungan yang lebih banyak. Ya, itu ya, anakku sekalian. Kemudian dari perbedaan itulah yang bisa misalnya dari perbedaan antara penjual dan pembeli ini bisa menimbulkan tawar menawar harga. Ya, di sini kita sudah jelaskan tadi ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa terjadinya transaksi jual beli ini pasti menimbulkan tawar menawar harga. Nah, harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ini disebut dengan harga pasar. Ya. Jadi harga misalnya tadi saya penjual memberikan kita harga taruhlah misalnya 100.000, maka itulah yang dimaksud dengan harga pasar. Kemudian pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, saya kira ini jelas ya bahwa dalam proses tawar menawar itu pasti penjual menginginkan barang penjual dan pembeli ya ini ada dengan barang yang sama. Oke, kemudian kita lanjut. Proses terbentuknya harga pasar. Proses terbentuknya harga pasar. Nah, mungkin di antara anakku juga di sini memperhatikan gambar yang ada di sampingnya. Ya, gambar itu adalah transaksi. Ya, transaksi antara penjual dan pembeli. Oke. Proses terbentuknya harga pasar ini faktor yang terpenting dalam pembentukan sebuah harga. Ya, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa misalnya konsumen ya, taruhlah misalnya konsumen menginginkan barang tersebut, pasti mereka akan apa istilahnya semakin banyak permintaannya, semakin banyak permintaan yang dilakukan. Ya, kemudian terjadi juga yang namanya proses tawar menawar. Oke, kemudian permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oke, nah, jadi ini kembali lagi tentang permintaan dan penawaran ya. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, kita lanjut lagi lihat tentang faktor-faktor terbentuknya harga pasar. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa harga pasar dapat terbentuk. Ya, harga pasar dapat terbentuk jika terjadi hal-hal berikut. Ya, yang pertama terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, ini merupakan sesuatu yang sering sekali terjadi atau sering sekali terjadi di antara penjual dan pembeli. Jadi ada tawar menawar, ya ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Nah, ini sering kita lihat. Kemudian yang kedua adalah adanya kesepakatan harga. Ya, ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi terjadi kesepakatan harga. Ya, jadi yang namanya tadi sekali lagi namanya kesepakatan harga itu antara penjual dan pembeli ya. Ya, taruhlah misalnya penjual memasang harga sekian, kemudian misalnya pembeli itu memasang menawar harga dengan sekian. Jadi itulah yang dimaksud dengan harga pasar. Oke, kemudian tentang keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ya, jadi
Keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Ya, kemudian produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Ya, sebaliknya konsumen selalu mengharapkan kepuasan maksimal dengan harga yang serendah-rendahnya. Jadi ini sekali lagi saya sudah jelaskan di awal bahwa yang namanya produsen produsen itu selalu menginginkan keuntungan yang banyak, ya, selalu menginginkan keuntungan yang banyak. Sementara konsumen itu selalu mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Jadi ini yang sering kita lihat bahwa pembeli itu selalu mencari barang yang bagus, tetapi juga dengan harga yang rendah. Ya, tetapi apa istilahnya? Kita mungkin juga paham bahwa kalau kita menginginkan barang yang bagus, pasti itu istilahnya kita harus membeli dengan harga yang tinggi. Ya, jadi itu ya. Kemudian sehingga harga produsen dan konsumen akan melakukan tawar-menawar. Ya, proses tawar-menawar tersebut akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Oke, kemudian ya kita lihat lagi tentang tujuan penetapan harga. Ya, jadi saya kira kalau berbicara tentang tujuan penetapan harga banyak banyak. Tetapi di sini saya mengambil tujuan penetapan harga menurut hari ini. Ya, ini menurut ahli. Ini pada tahun 2008. Ya, bisa kita lihat di sini misalnya yang pertama adalah mencapai penghasilan atau investasi. Ya, jadi taruhlah misalnya seseorang memiliki barang yang dibeli sudah dalam waktu yang lama, pasti orang tersebut akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Oke, kemudian ada kestabilan harga. Ya, jadi berbicara tentang kestabilan harga, produsen harus memasang harga yang tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga obat kan itu sudah ada harga yang sudah ditetapkan sampai ke harga istilahnya harga pasarannya. Kemudian kita lihat yang ketiga mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Ya, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Jadi taruhlah misalnya seorang produsen memproduksi suatu barang, pasti kualitasnya harus dijaga. Ya, kenapa harus dijaga? Ini adalah untuk menjaga jangan sampai barang yang diproduksi tersebut akan istilahnya jatuh pasaran pada konsumen. Kalau misalnya produsen itu memproduksi barang yang bagus, pasti itu akan istilahnya akan dipercaya oleh konsumen. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, menghadapi atau mencegah persaingan. Ya, menghadapi atau mencegah persaingan di sini bersambung dengan yang saya jelaskan tadi yang di atas, bahwa taruhlah misalnya produsen memproduksi suatu barang, ya pasti ini harus produsen tersebut harus siap untuk bersaing, harus siap untuk bersaing dalam pasar. Jadi jangan sampai barang yang diproduksi itu jatuh harga. Oke, kemudian kita lanjut. Yang terakhir adalah memaksimalkan laba. Ya, memaksimalkan laba di sini adalah memaksimalkan keuntungan.
Ya, jadi produsen itu pasti kalau misalnya memasang harga sudah melihat atau menghitung dulu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Ya, jadi kalau misalnya sudah menghitung, pasti produsen tersebut memasang harga. Kemudian kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa kita lihat di sini yang mempengaruhi tingkat harga ya. Mulai dari yang pertama adalah keadaan perekonomian. Ya, jadi keadaan perekonomian ini sudah jelas bahwa itu sangat mempengaruhi tingkat harga terhadap suatu negara. Kalau misalnya keadaan ekonomi di suatu negara tersebut stabil, maka jelas harga atau kita lihat penting dalam penentuan harga. Ya, jadi saya kira kalau tidak ada pengawasan dari pemerintah, apalah jadinya harga yang ditetapkan oleh pembeli. Karena pasti semaunya, ya pasti semaunya. Tapi ini karena ada pengawasan pemerintah, jadi istilahnya produsen pasti akan memperhitungkan itu dan akan memasang harga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kemudian ya, selanjutnya ya, jadi
Ya, tentang jadi ini kita tadi sudah apa istilahnya sudah melihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga ya. Kemudian di sini kita jadi ada beberapa faktor tadi ya, kembali lagi tadi kita bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga, mulai dari keadaan perekonomian, kemudian yang pertama adalah penawaran dan permintaan, kemudian selanjutnya tentang elastisitas permintaan, kemudian selanjutnya persaingan, selanjutnya biaya, ya, dan yang terakhir adalah pengawasan pemerintah. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor yang lain yang istilahnya yang mempengaruhi tingkatan harga ini. Ya, selanjutnya barangkali bisa kita lihat tentang ya di sini kita lihat metode. Ya, ada metode penetapan harga. Ya, jadi saya ambil di sini 3 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan masih ada juga metode-metode yang lain. Yang pertama itu adalah metode penetapan harga berbasis permintaan. Ya, kalau metode penetapan harga berbasis permintaan ini merupakan metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya dan persaingan. Ya, kemudian metode penetapan harga berbasis laba. Ya, jadi sebelum kita ini lihat metode penetapan harga berbasis laba ini, kita lihat kembali kita mencermati penetapan harga berbasis permintaan. Jadi ini sekali lagi ini dibahas tentang selera. Jadi kalau selera, saya kira saya sudah menjelaskan di awal tadi bahwa biasanya kalau selera seseorang pada barang tersebut memang betul-betul menginginkan barang tersebut, itu tidak akan mempersoalkan tentang harga. Kemudian metode penetapan harga berbasis laba. Ya, jadi ini bertujuan menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Ya, penetapan istilahnya ini menyeimbangkan ya. Ya, harus seimbang antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Jadi kan kita tahu bahwa produsen itu pasti tidak menginginkan menginginkan rugi ya. Ya, tidak ada yang menginginkan rugi, pasti mau untung. Jadi harus diperhitungkan biaya, pendapatan dan dalam penetapan harga. Kemudian metode penetapan harga berbasis biaya. Ya, ini metode penetapan harga berbasis biaya merupakan harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya tambahan dan laba. Nah, jadi kembali lagi bahwa produsen dalam menetapkan harga itu harus menghitung dulu biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan, kemudian biaya tambahan apakah juga biaya tambahannya berapa, dan memperhitungkan laba, barulah misalnya produsen tersebut menetapkan harga. Oke, kita lanjut. Ya, jadi sebenarnya ada video yang mungkin untuk lebih memantapkan istilahnya pengetahuan kalian, silahkan dicermati video yang saya tampilkan berikut.
Ya, ya. Jadi saya kira harga pasar dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, terjadi banyak proses tawar menawar. Ya, itu sudah pasti. Ya, akan bentuk bisa proses tawar menawar. Ya. Jadi di sini bisa kalian lihat istilah harga ya. Istilah harga ini biasanya selalu berkaitan dengan jual beli produk atau jasa antara produsen dan konsumen di pasaran. Ya, nah, kalian bisa mati ini ya, ada videonya. Ya, jadi dari apa jual beli produk yang kita lihat di sini atau jasa antara produsen dan konsumen, ini bisa kita apa istilahnya di pasar ini terjadi yang namanya jual beli ya, ya jual beli. Kemudian produsen dapat menentukan produk yang misalnya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan eh, ini kita lihat bahwa konsumen itu membutuhkan suatu produk untuk kebutuhannya. Ya, saya kira jelas di sini dijelaskan ya bagaimana prosesnya. Jadi ini agak terganggu ya, agak terganggu sedikit penayangan videonya. Ya. Kemudian di sini kita lihat tentang harga kembali lagi walaupun tadi sudah saya jelaskan apa itu harga. Jadi harga dalam bahasa disebut price atau dikatakan suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dan penggunaan istilah harga ini hanya dipakai dalam beli ya, ya dalam kegiatan jual beli suatu produk, nah, baik itu barang maupun misalnya jasa. Nah, ini sangat jelas saya lihat, kita lihat bersama. Kemudian terbentuknya harga pasar ini, ya sepertinya bahwa harga pasar ya, harga pasar adalah titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau ya, ini ditampilkan kurva ya, ya kurva keseimbangan ya, antara ada penawaran. Oke, kemudian saya kira jelas ya, ya saya kira anakku sekalian telah memahami tentang uh, terbentuknya harga pasar, ya, ya tentang terbentuknya harga pasar. Kita istilahnya
kiranya bisa memahami bahwa dalam pasar itu istilahnya bisa melalui awal penawar. Jadi ini adalah tentang ini harga, penetapan harga ya. Ya, kemudian di sini bisa kita simpulkan bahwa terbentuknya harga pasar melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Kemudian harga pasar terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Oke, kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada refleksi yang ingin saya berikan ke anak-anakku sekalian tentang yang pertama, misalnya yang pertama adalah jelaskan pengertian harga pasar. Ya, jelaskan pengertian harga pasar. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga pasar. Kemudian yang ketiga, tuliskan metode-metode untuk menentukan harga pasar. Oke, saya kira kemudian ya setelah dikerjakan refleksinya silakan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Oke, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang iptek ya, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian barangkali pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar. Ya, saya ucapkan belajar bersama, membaca bersama, semangat belajar dan selamat belajar. Salam macah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.